Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Telur Asin KJT Pas Asinnya. Pada video kali ini saya akan mereview cara membuat telur asin menggunakan tanah liat merah dan abu gosok. Saksikan videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Telur asin, tentu telur bebek harus kita cuci terlebih dahulu ya. Kita cuci sampai bersih ya. Apapun metode atau cara yang kita gunakan dalam membuat telur asin, wajib kita harus membersihkan telur bebek yang kita gunakan sebagai bahan utama pembuatan telur asin. Agar apa? Agar telur bebeknya itu bersih, higienis, dan terlihat kinclong tentunya dan menarik ya. Usahakan dalam membersihkan telur bebek kita harus menggunakan air yang mengalir seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman sekalian. Setelah semua telur bebek dicuci sampai bersih, lalu kita tempatkan kembali di traynya ya. Kita pisahkan, kita sortir satu persatu, kita susun dengan rapi. Setelah itu nanti kita akan keringkan teman-teman sekalian dengan cara kita angin-anginkan dan kita Semua bagian telurnya. Oke, setelah semua telur kita keringkan, sekarang kita amplas menggunakan amplas yang halus dengan cara yang hati-hati ya. Dengan cara hati-hati, jangan sampai ada bagian telur yang retak apalagi pecah. Karena sedikit saja bagian telur retak ataupun apalagi pecah, maka telurnya tidak akan kita bisa gunakan sebagai bahan baku utama untuk pembuatan telur asin. Halus ya, ini garam halus yang tadinya berisi 1 kilo ya, kita ambil setengahnya dan kita rebus ya garamnya sampai hangat atau airnya berubah keruh seperti ini teman-teman. Ini sudah lumayan lama tadi kita rebus. Nanti kalau sudah agak dingin, airnya jangan pas masih panas ya, airnya ini sudah agak dingin baru kita gunakan air dan garam yang dari rebusnya ini ya. Oke, sekarang telur bebek, garam halus, tanah liat merah, dan abu gosok sudah siap kita campur. Garam dan air yang sudah dingin kita tumpahkan ke dalam tanah liat merah tadi ya. Lalu kita aduk hingga merata ya, hingga garam dan air tercampur rata dengan tanah liat merahnya. Perlu diketahui apabila campuran ini tanahnya masih terlihat padat, maka boleh kita campurkan, tambahkan air sehingga terlihat agak kental ya, dengan menggunakan air yang sudah direbus ya, hingga hangat-hangat kuku atau dingin, atau boleh menggunakan air biasa yang dari sumur. Jika adonan sudah tercampur rata, maka tibalah saatnya untuk membaluri semua bagian telur ya. Telur bebek yang sudah siap tadi, yang sudah kita bersihkan, yang sudah kita keringkan, yang sudah kita amplas, kita baluri dengan adonan tanah liat merah tadi dan dengan abu gosok ya. Abu gosoknya ya, abu gosok ini kita gunakan sebagai lapisan terluar dari adonan telur bebeknya, lalu kita tempatkan di tempat yang sudah kita siapkan ya, yaitu tempat khusus untuk fermentasi.
ya, semua telur bebek kita masukkan ke dalam adonan yang terbuat dari tanah liat merah ini. Ya, kita jeburkan satu persatu dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, jangan sampai ada bagian telur yang retak ataupun pecah ya. Setelah itu kita baluri lagi dengan abu gosok tadi ya. Jadi abu gosok ini sebagai lapisan luar dari adonan untuk pembuatan telur asin teman-teman sekalian ya. Ya, kita ambil lagi teman-teman, kita ambil lagi beberapa butir telur bebek, kita kembali masukkan ke dalam adonan yang telah kita buat menggunakan tanah liat merah tadi, dan seperti biasa kita masukkan kembali ke abu gosok teman-teman sekalian ya. Dengan pelan-pelan, dengan hati-hati ya. Lalu kita letakkan kembali di tempat khusus yang kita gunakan sebagai tempat fermentasi. Kita simpan ya di tempat ini, dan tentunya tempat ini harus terlindung dari sinar matahari ya, sinar cahaya matahari langsung. Ini tempatnya teman-teman sekalian ya. Kita simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung, tempatnya sejuk teman-teman sekalian ya. Dan bagian atasnya harus tertutup rapat ya teman-teman sekalian, supaya apabila ada benda-benda padat yang jatuh tidak bisa mengenai telurnya. Karena kalau ada benda-benda padat yang jatuh mengenai telurnya, pasti telurnya akan pecah teman-teman sekalian ya. Ya, apabila semua telur sudah kita baluri dengan adonan tadi, menggunakan adonan yang terbuat dari tanah liat merah dan abu gosok, maka kita simpan dan kita fermentasi atau ramkan selama 14 hari ya. Apabila sudah 14 hari, maka kita akan cuci, dan setelah itu kita akan rebus teman-teman. Kalian fermentasi sudah 14 hari ya. Kita akan merebus, tidak semuanya kita rebus ya. Kita akan merebus hanya berapa biji, 2, 4, 6, 8, 10, 14 ya, 14 biji butir kita akan rebus, dan nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. Tanahnya kita bersihkan kembali ya teman-teman sekalian, tanah adonan yang melapisi telur asin tadi ya, abu gosok dan tanah liat merahnya kita bersihkan. Ini teman-teman, 14 butir telur sudah kita cuci bersih, tinggal kita kasih air dan kita rebus teman-teman sekalian ya. Ya, ini sudah kita kasih air, sekarang kita rebus ya teman-teman sekalian. Ingat ya, apinya jangan terlalu besar, kita api sedang saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rebus sampai kurang lebih setengah jam ya, atau 1 jam ya, setengah jam sampai 1 jam ya. Hal yang perlu diingat teman-teman sekalian, ketika kita merebus telur asin, jangan kita tutup wadahnya ya. Ya, ini wadahnya jangan ditutup ya, biarkan seperti ini. Karena apa? Kalau wadahnya tertutup, itu yang membuat telur asinnya bisa pecah ya. Teman-teman, kita ambil ya, satu ya, piring, kita siapkan sendok dan pisau ya. 1, 2, 3 buah. Oke teman-teman, kita akan buka. Bagaimanakah hasilnya? Alhamdulillah teman-teman, seperti ini ya.